Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Maharani. Saya dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2024. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat apakah Indonesia termasuk sekularisme atau bukan, lalu dikaitkan berdasarkan pandangan filsafat. Nah, untuk menjawab apakah Indonesia merupakan negara sekuler atau tidak, kita perlu memahami terlebih dahulu makna dari sekularismenya dan bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam konteks kenegaraan. Jadi, sekularisme secara umum adalah suatu paham yang memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan negara. Dalam negara sekuler murni, agama tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan dan sebaliknya. Negara juga tidak ikut campur dalam urusan keyakinan warga negaranya. Namun, ketika kita melihat realitas Indonesia, keadaan ini tidak sepenuhnya berlaku. Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai negara sekuler. Kenapa demikian? Dalam pengertian yang ketat seperti di beberapa negara barat, misalnya Prancis atau Amerika Serikat. Di Indonesia, agama masih memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari pengakuan resmi terhadap 6 agama oleh negara, serta pencantuman agama dalam kartu tanda penduduk yaitu KTP. Selain itu, nilai-nilai keagamaan seringkali dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Walaupun demikian, Indonesia juga bukan negara teokratis, yaitu negara yang berdasarkan pada ajaran agama tertentu dan kekuasaan dijalankan oleh pemimpin agama. Indonesia tidak menjadikan satu agama sebagai dasar hukum dan pemerintahan negara. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia dan tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk mengikuti agama tertentu yang ditentukan oleh negara. Maka dari itu, posisi Indonesia berada di tengah-tengah, tidak sekuler secara total, tetapi juga Indonesia tidak teokratis. Sistem ini sering disebut sebagai bentuk negara religius yang eksklusif atau terbuka. Jika dilihat dari perspektif filsafat, sekularisme banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf barat seperti John Locke dan Voltaire. Locke misalnya sangat menekankan pentingnya toleransi beragama dan kebebasan individu dalam menentukan kepercayaannya tanpa campur tangan negara. Nah, menurut Voltaire juga memperjuangkan ide-ide rasionalisme dan kebebasan berpikir serta menolak segala bentuk pemaksaan agama oleh negara. Dalam kerangka ini, sekularisme dianggap sebagai jalan untuk menciptakan masyarakat yang adil, bebas, dan toleran. Namun, pendekatan seperti itu secara utuh cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan spiritualitas yang berbeda. Indonesia tidak menganut sekularisme dalam arti pemisahan total antara agama dan negara, tetapi memilih jalan tengah yang khas. Nah, jalan tengahnya ini terwujud dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan pandangan filsafat yang berbeda dari sekularisme barat. Pancasila mengakui keberadaan nilai-nilai spiritual dan religius sebagai fondasi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemikir seperti Soekarno dan Notonegoro menegaskan bahwa sila pertama bukan berarti negara berdasarkan pada satu agama tertentu, melainkan negara yang menjunjung tinggi
nilai ketuhanan sebagai sumber etika publik. Maka dari itu Pancasila bukan hanya sekedar dasar hukum, tetapi juga pandangan hidup yang berupaya mengharmoniskan antara kebebasan beragama dan keterlibatan nilai spiritual dalam kehidupan nasional. Jadi Indonesia dalam pandangan filsafat bukanlah negara sekuler dalam arti penuh, tetapi juga tidak teokratis. Indonesia memilih posisi tengah yang memadukan unsur spiritual dan kebangsaan, di mana agama menjadi sumber nilai dan moral tetapi tidak digunakan sebagai alat kekuasaan absolut. Pendekatan ini lebih tepat disebut sebagai bentuk pluralisme religius, yaitu suatu sistem yang mengakui perbedaan agama secara setara dalam satu bingkai nasionalisme dan keberagaman. Sekian menurut pandangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.